Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran Quran Hadis di bab 6, yaitu hadis tentang optimis dan sabar. Hadis tentang bersyukur dan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jamali amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakaru fakanat khairan lahu wa in asabathu darra'u syabaru fakanat khairan lahu. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya kebaikan, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis bersyukur dan sabar. Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau sengsang dan bersabar di saat susah ataupun sulit. Bahkan kedua sifat ilmiah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Hikmah yang dapat kita ambil, yang pertama, Imam Ibnu Qayyim berkata, tingkatan iman seluruhnya antara sabar dan syukur. Seorang mukmin seluruhnya kebaikan dan pahala di sisi Allah, baik kondisi lihat ataupun kondisi susah. Seorang hamba akan terlihat senang walaupun dalam keadaan susah ataupun baik. Seorang hamba yang tidak beriman, semua dosa dan keburukannya akan menghampiri dalam hidupnya. Keutamaan dan kebaikan yang didapatkan oleh hambanya yang sempurna. Rukun sabar ada 3, yaitu menahan sikap, menahan lisan, dan menahan badan. Rasa syukur ada 3, yaitu mengakui dalam hati, menyebut semua nikmat dari Allah, dan menggunakan segala nikmat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar syakara yang artinya berterima kasih. Bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukur, syukron yang artinya rasa terima kasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untunglah atau menyatakan perasaan lega, senang, dan sebagainya. Syukur ada 3 bagian, yaitu yang pertama syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan jasmani. Syukur dengan hati adalah mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah, bukan selain darinya. Syukur dengan lisan adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan memuji Allah. Yang ketiga, syukur dengan jasmani adalah dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan, tetapi untuk ketaatan kepadanya, termasuk juga mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan yang ada di dunia. Hadis tentang optimis bahwa pertolongan Allah bersama kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmizi. Penjelasan hadis optimis bahwa pertolongan Allah bersama kesabaran. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasannya jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Makna dari hadis ini, apabila seseorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang menderanya, maka ia harus mau menghadapi kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Bahkan dalam hadis ini juga dijelaskan, jika ia dalam kesempitan selalu ada kelonggaran. Oleh sebab itu, hamba yang mengetahui hal itu akan selalu berprasangka baik kepada Allah, karena Allah sendiri yang telah menetapkan kalimat itu melalui perantara Rasulullah SAW.
Hadis tentang balasan dihapuskan dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qala ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala husnin wala adan wala ghamin hatta syaukati yusakuha ilal kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan, sesuatu yang menyesakkan hati, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan nama semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis tentang balasan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa penyakit merupakan sebab pengampunan atau kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dengan seluruh anggota tubuh. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan. Sesungguhnya, dalam aktivitas mendapatkan kebaikan selain kepastian dihapuskan segala kesalahannya, maka untuk itu selayaknya seorang muslim memiliki niat dan berharap pahala di setiap musibah yang menimpa, entah itu musibah kecil ataupun besar. Baik, terima kasih. Begitu saja yang sudah saya jelaskan mengenai hadis optimis dan sabar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.